Sekitar sapo Episode 29. Duda Sang Bos CEO. Perdebatan masih saja dilakukan oleh Tania dan Derian. Tania yang tidak mau pindah dan masih ingin stay di sini, sedangkan Derian dia masih mempertahankan keinginannya agar Tania mau ikut bersama dirinya. Derian melakukan ini semua untuk anaknya. Sedangkan kedua sahabat mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Dari mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Gak bisa gitu dong Pak, di sini saya kerja sebagai wakil manajer marketing. Masa ikut Bapak jadi baby sister, turun dong jabatan saya, ucap Tania tidak terima. Kamu jadi baby sister anak saya juga gajinya 2 kali lipat dari wakil manajer marketing, ucap Derian. Iya tapi, saya tidak bisa dapat bonus, tidak bisa makan sama teman-teman, ucap Tania. Gaji 2 kali lipat, bonus tiap tahun dapat, THR juga dapat, kata kamu apa makan sama teman-teman, setahu saya teman kamu cuma Ririn aja gak ada yang lain, ucap Derian. Ucapan Derian membuat Tania speechless, bisa-bisanya atasannya ini menggampangkan sesuatu. Terima aja lah Tan, lumayan gajinya juga, yang penting kasihan tuh anak kalau diasuh sama yang lain takut gak mau, ucap Ririn. Tapi Rin kalau gue pindah makin jauh dong gue kalau mau balik ke kampung, ucap Tania. Ya Allah Tan, dengan gaji lu yang besar, lu bisa balik ke Yogyakarta pakai pesawat, ucap Ririn. Toh emang selama ini kamu pulang pakai apa, tanya Roni. Pakai kereta, kadang juga nekat bawa mobil sendiri, ucap Tania. Derian yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya, dia sudah bisa menebak kalau gadis ini sedikit aneh. Perjalanan dari kota ini ke kampung halaman gadis itu bisa memakan waktu 3 hari 1 malam menggunakan mobil. Keren, ucap Roni sambil bertepuk tangan karena dia tidak menyangka gadis yang berada di depan sahabatnya ini gadis yang nekat. Udah gak ada debatan lagi, mau ikut saya dengan fasilitas yang saya kasih, atau tetap di sini tapi kamu dipecat dari perusahaan saya dan gak bakalan ada lagi yang mau nerima kamu kerja dimanapun, saya pastikan nama kamu di blacklist, ucap Derian final. Bukan hanya Tania saja yang syok atas ucapan Derian, tapi Ririn dan Roni ikutan syok, bisa-bisanya ngeblacklist nama orang dengan gampangnya. Ya gak bisa gitu dong Pak, ini kan hak asasi saya buat nolak, ucap Tania tidak terima. Terserah, siap-siap saja jadi gelandangan, ucap Derian. Tania merasa frustasi kenapa atasannya ini sangat menyebalkan. Tania kira Derian itu orangnya dingin, cool, tapi ternyata tidak. Tante, panggil Dio. Tania yang sedang duduk sambil menundukkan kepalanya, menoleh ke arah Dio. Terlihat anak itu dengan wajah memelas. Apa Tante gak mau tinggal baleng Dio? Apa Dio nakal, ucap Dio lirih. Anak itu tidak nakal sama sekali. Tania sangat senang bisa dekat sama Dio, ada rasa di hatinya ketika melihat Dio sedang tidur. Tania beranjak dan berjalan ke arah Dio lalu memeluk anak itu dengan sayang. Untuk sekedar menenangkan Dio, Tania menepuk-nepuk punggung Dio. Masih dalam pelukan Tania, Dio sedikit berbisik ke Tania, membuat Tania ingin menangis. Tante, aku udah gak punya mami. Apa Dio juga gak bisa punya tante buat baleng Dio, bisik Dio. Tania merasa matanya memanas mendengar itu. Apa yang dia rasakan sekarang adalah dadanya yang sesak ingin menangis. Apa dia terima saja tawaran Derian? Bukan karena fasilitas ataupun gaji yang besar, tapi untuk bisa menemani hari-hari Dio yang merasakan kesepian. Saya beres-beres dulu, ucap Tania saat dia menyadari kalau Dio sudah tidur. Seriusan, ucap Derian.
Iya Pak, saya akan bawa baju sama keperluan saya saja, ucap Tania. Saya tunggu, ucap Derian. Hanya anggukan kepala yang Tania berikan, lalu gadis itu berjalan ke arah kamarnya dengan diikuti sahabatnya Ririn. Tan, panggil Ririn. Tania yang mendengar panggilan dari sahabatnya hanya melirik saja, lalu memasukkan kembali baju-baju yang akan dia bawa. Gue titip apartemen sama mobil ya Rin, ucap Tania. Lu seriusan? Tanya Ririn. Iya, ucap Tania singkat. Ririn menghela nafas panjang. Hari ini dia banyak menghela nafas, gak tahu kebutuhan atau capek. Gue tahu Tan, lu ambil pekerjaan jadi pengasuh anak si bos, bukan karena gajinya tapi karena yang lain kan. Gue cuma mau tahu apa alasan lu bisa menerima pekerjaan ini, ucap Ririn. Tania yang sedang merapikan pakaiannya di dalam koper terhenti, lalu duduk. Terdengar isakan tangis membuat Ririn langsung memeluk sahabatnya. Kenapa Hem? Tanya Ririn sambil menenangkan sahabatnya. Didio bilang dia udah gak punya mami, apa gue juga gak menginginkan dia, ucap Tania. Di situ hati gue merasa sakit banget, setega itu gue gak mau ngasuh anak itu. Gue bisa ngerasain kalau anak itu butuh kasih sayang seorang ibu, butuh perhatian lebih dari sosok ibu, tapi takdir sangat kejam, anak itu tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Hati gue sakit Rin, dia bukan anak gue tapi kenapa gue merasakan sakitnya luar biasa di hati gue, ucap Tania kembali. Gue dukung lu, apapun keputusan lu gue dukung Tan, lakuin apa yang menurut lu baik. Kalau lu lelah lu bisa istirahat sebentar lalu bangkit lagi, gue akan ada buat lu, selalu, ucap Ririn. Makasih Rin, gue seneng banget punya sahabat kayak lu, ucap Tania. Gue yang makasih, karena lu gue bisa sekuat ini. Makasih udah mau ada di saat gue susah dulu, ucap Ririn. Ririn tidak akan lupa saat-saat dirinya ada di posisi paling bawah, orang-orang tidak mau mengulurkan tangannya tapi Tania dengan kebaikannya mengulurkan tangannya untuk membantu orang yang tidak dikenal. Mending lu beresin lagi gue bantu, ucap Ririn yang ditanggapi anggukan oleh Tania. Kedua gadis itu membereskan barang bawaan. Malam ini mungkin menjadi malam terakhir mereka bertemu sebelum berpisah. Beda dengan kedua laki-laki yang berada di luar. Mau malam ini langsung berangkat? Tanya Roni. Gak besok pagi aja, ini udah malam juga, ucap Derian. Gue pesenin hotel dulu yang dekat sini, ucap Roni. Thanks Ron, ucap Derian. Santai aja, ucap Roni. Roni memesan kamar hotel yang dekat dari apartemen Tania biar mereka bisa berangkat pagi-pagi sekali. Soal pekerjaan Tania, Roni yang akan menyelesaikan semuanya. Walaupun akan ada pro dan kontra tapi sebisa mungkin akan Roni atasi. Dia merasa kasihan dengan Derian. Pasti sangat lelah, dia harus mengurusi kantornya, ditambah harus mengurus anaknya. Tapi sekarang Roni bisa tenang karena Derian bisa fokus ke urusan pekerjaan. Soal dia sudah ada di tangan yang tepat. Roni berharap juga semoga bertakdir mereka berdua. Episode 30. Hari sudah pagi di apartemen Tania sudah sibuk dengan kegiatan. Hari ini dia akan ikut dengan Derian. Pekerjaan Tania akan 100% berubah. Dari wakil manajer marketing menjadi baby sister, tapi gajinya lebih besar dari wakil manajer marketing. Sarapan telah Tania siapkan untuk semuanya. Sebenarnya berat meninggalkan zona nyamannya selama ini. Tapi mau gimana lagi, Tania melihat ke arah sahabatnya yang masih tertidur di ranjang miliknya. Tania melihat ke sekeliling apartemen miliknya. Mulai hari ini apartemen miliknya bukan lagi tempat pulang kala dia lelah abis bekerja. Tania memakan sarapannya terlebih dahulu lalu beranjak membersihkan ruang apartemennya agar tidak terlalu berdebu saat ditinggal. Saat Tania sedang membersihkan ruang tamu terdengar suara bel. Tania langsung beranjak menuju pintu.
Saat dibuka ternyata Derian, Dio, dan juga Roni yang sudah sampai di sana. "Toh kirain mau datang agak siangan?" tanya Tania. "Dio udah gak sabar," ucap Derian. Roni yang mendengar perkataan Derian hanya tersenyum geli. "Oh, masuk dulu," ucap Tania. Mereka bertiga pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Tania berjalan ke mini bar di dapur untuk mengambil minuman untuk tamu. "Diminum dulu? Dio udah sarapan?" tanya Tania. "Belum tante," ucap Dio. Tania kembali mengambil sandwich yang tadi dia buat, lalu menghidangkan di atas meja. Di sana ada 3 potong sandwich masing-masing untuk mereka. "Dimakan dulu Pak sambil nunggu teman saya dulu, dia lagi mandi," ucap Tania. "Iya," ucap Derian singkat. Tania kembali ke kamarnya sedangkan ketiga laki-laki yang berbeda generasi sedang asyik menikmati sarapan gratis. Derian baru pertama kali dia harus berkorban demi seseorang, dan sayangnya seseorang itu adalah anaknya sendiri. Dan yang parahnya lagi yang anaknya inginkan yaitu seorang gadis. Tania yang sudah siap dengan semuanya, lalu menyeret kedua kopernya dibantu Ririn. Hari ini untungnya libur jadi Ririn bisa melihat sahabatnya pergi. Sedih tapi mau gimana lagi. "Udah semuanya?" tanya Derian. "Sudah Pak," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Mereka berlima pun keluar dari apartemen Tania, dengan Roni yang membawa koper Tania sedangkan Tania sendiri menggandeng tangan Dio. Derian kelihatan sibuk sekali dengan tab yang ada di tangan kanannya. Sesekali dia menanyakan ke Roni. Sesampainya mereka di Basecam, Roni langsung memasukkan koper-koper Tania ke bagasi. Derian sudah masuk duluan di kursi belakang. Sedangkan Roni dia duduk di kursi samping supir. Otomatis Tania akan duduk satu kursi dengan Derian dan Dio di belakang. Tania pamit ke Ririn, kedua gadis itu tidak mau berpisah. Mereka tidak akan bertemu untuk waktu jangka panjang. "Jaga diri baik-baik ya Tan di sana," ucap Ririn lirih. "Lu juga jaga kesehatan, jangan makan makanan yang instan terus. Ambil aja makanan sisa di lemari es gue," ucap Tania. "Emang ada makanan?" tanya Ririn. "Gak ada sih," ucap Tania sambil tersenyum. "Di dasar, ya udah sana kasihan si bos udah nungguin lu dari tadi," ucap Ririn. "Gue berangkat ya Rin, kalau ada libur panjang kita liburan bareng," ucap Tania. "Siap, kabarin gue kalau udah nyampe," ucap Ririn. "Oke, gue berangkat ya Rin," ucap Tania sambil memeluk sahabatnya. "Iya take care ya Tan, hati-hati," ucap Ririn sambil membalas pelukan sahabatnya. Ririn pasti akan kangen saat-saat mereka habiskan waktu bersama. Tidak ada lagi malam minggu cuma nongkrong berdua. Tidak ada lagi makan di malam minggu. Dan banyak lagi yang gak akan mereka lewati bersama. Akan ada rasa rindu di hati mereka masing-masing. Mobil Derian pergi meninggalkan Basecam. Kehidupan baru akan Tania jalani ini rasanya kayak kita dinikahi seseorang lalu dibawa pergi. Tapi sayang ini jauh dari bayangan itu. Tidak ada percakapan sama sekali, hanya ada suara mesin mobil saja. Tania yang menyenderkan kepalanya di kaca mobil dengan mata terpejam tapi tidak tidur. Dio yang tidur dengan paha Tania jadi bantalan kepalanya. Derian yang sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan Roni sibuk dengan dunia mimpinya di kursi depan. Perjalanan cukup jauh, memerlukan 2 jam menuju kota asal. Derian yang melirik ke arah anaknya, lalu melirik ke arah gadis yang dia paksa untuk ikut. Derian berharap ini akan menjadi awal dari kisah antara duda tampan dan juga gadis perawan. Soal itu Derian berasa aneh sekali, masa duda seperti dirinya berharap mendapatkan seorang gadis. Mana ada gadis yang masih segel mau menikah dengan duda, apalagi punya buntut seperti dirinya.
Derian menidurkan kepalanya ke jok. Hari kemarin harusnya dia sudah sampai di rumah tapi kejadian anaknya membuat dia harus putar arah balik. Pak, kita berhenti di rest area dulu, ucap Derian. Baik tuan, ucap Pak Supir. Mobil Derian pun akhirnya menepi saat melihat rest area. Derian sudah tidak bisa menahan lagi ingin buang air kecil. Kantung kemihnya berasa sudah penuh sekalian Derian akan mengisi perutnya dan juga perut mereka. Untung rest area ini ada makanan siap saji. Kalian duluan saja ke dalam, saya mau ke toilet dulu, ucap Derian. Dio ikut papi. Dio mau pipis, ucap Dio. Ayo, ucap Derian. Derian dan Dio pun pergi ke toilet yang ada di sana sedangkan Tania dan Roni masuk dahulu. Sedangkan Pak Supir dirinya menolak untuk makan, dia akan beli kopi saja biar tidak ngantuk. Saat mereka makan hanya keheningan, mereka hanya fokus dengan makanan saja. Selang beberapa menit mereka selesai dengan makan siangnya lalu berangkat lagi menuju tempat tujuan. Tinggal 1 jam lagi mereka akan sampai. 1 jam kemudian mobil Derian sampai di kediamannya. Tania yang melihat kediaman Derian sangat kagum yang dimana rumah itu tidak kecil, dan tidak besar sedang untuk ditinggali oleh mereka berdua tapi tetap saja akan merasa sepi. Ayo masuk, ucap Derian. Yan, panggil Roni lalu berucap kembali, gue balik aja langsung, mau istirahat, ucap Roni, istirahat di sini aja, ucap Derian. Gak mau langsung balik aja. Besok jangan lupa ada meeting pagi-pagi, ucap Roni. Iya, hati-hati, ucap Derian. Siap, ucap Roni. Derian memerintahkan supirnya untuk mengantarkan Roni. Derian mengajak Tania dan Dio untuk masuk di sana. Mereka sudah disambut oleh Bi Asih, asisten rumah tangga. Assalamualaikum, ucap Derian. Waalaikumsalam, udah pulang mas, ucap Bi Asih. Iya nih Bi, istirahat dulu ya. Oh iya, tolong beresin kamar tamu buat Tania, ucap Derian. Oh non, Tania teh pacarnya mas Derian, ucap Bi Asih. Sontak ucapan Bi Asih membuat Derian dan Tania kaget. Masa belum apa-apa sudah dibilang pacar, baby sister baru nih. Bukan Bi, Tania ini akan jadi orang yang menjaga Dio mulai hari ini, ucap Derian. Oh kirain Bibi pacarnya mas Derian, soalnya cocok, ucap Bi Asih sambil tersenyum. Bisa saja, saya ke atas dulu, tolong beresin ya Bi. Tania, saya ke atas dulu, kamu sementara istirahat di kamar Dio dulu, ucap Derian. Iya Pak, ucap Tania. Derian pun pergi dari sana menuju lantai atas, sedangkan Tania bersama Dio masih di ruang keluarga. Non Tania ke kamar dan Dio aja kamarnya di lantai atas, pintu yang catnya biru, ucap Bi Asih. Jangan panggil non Bi, saya kan bukan majikan Bibi, kita sama-sama kerja di rumah ini, ucap Tania. Gak enak non, ucap Bi Asih. Gak apa-apa Bi, panggil Tania aja, ucap Tania. Mbak aja ya non, biar akrab, ucap Bi Asih. Iya boleh, ucap Tania. Bentar ya Mbak, Bibi mau beresin kamar tamu dulu, ucap Bi Asih. Iya Bi, ucap Tania. Bi Asih pun pergi ke kamar tamu yang berada di lantai bawah. Setelah menyajikan minuman dan makanan ringan buat Tania dan Dio, anak itu sedari tadi diam saja, mode kalem. Episode 31. Hari sudah malam, waktunya makan malam. Tania membantu Bi Asih untuk memasak, sedangkan Dio dan Derian duduk di ruang keluarga sambil menonton acara kartun anak kembar botak. Bi, biar saya aja yang masak, Bibi kerjain yang lain aja, ucap Tania. Gak usah Mbak, biar saya aja, mending Mbak duduk aja di ruang keluarga bareng Mas Derian dan juga Dio, ucap Bi Asih. Gak ah Bi, emangnya Tania siapa harus duduk bareng mereka, ucap Tania.
Gak boleh ngomong gitu loh mbak. Mbak ini tuh pengasuhnya dan Dio dulu ya mbak, pengasuhnya dan Dio tidurnya di kamar dekat kamar Bibi, ucap Bi Asih. Masa sih Bi kok bisa di situ? Kirain saya pengasuh, Dio tidurnya di kamar tamu yang sekarang saya tempatin, ucap Tania. Gak mbak, dulu tuh pengasuh dan Dio tidurnya di kamar dekat kamar Bibi. Dan juga sama Mas Derian, gak boleh panggil nama kayak Mbak Tania sekarang, ucap Bi Asih. Gitu ya Bi? Apa saya juga harus panggil? Dan Dio juga takut Pak Derian gak suka saya panggil nama saja, ucap Tania. Kayaknya Mas Derian gak masalah Mbak. Kalau Bibi boleh tahu Mbak Tania ketemu Mas Derian di mana? Tanya Bi Asih. Obrolan mereka berlanjut sampai dengan masakan terakhir hampir jadi. Sebenarnya saya tuh karyawan Pak Derian Bi di perusahaan cabang. Ucap Tania terpotong oleh ucapan Bi Asih. Loh mbaknya tuh karyawan Mas Derian, kirain saya mbak tuh yang direkrut sama Nyonya Santi, ucap Bi Asih. Bukan Bi. Jadi gini, saya tuh gak sengaja ketemu sama Dio di taman dekat apartemen saya. Di sana Dio lagi duduk sendirian, saya samperin. Saya tanya juga, kok sendirian, orang tuanya kemana? Tanya saya, Dio malah bilang kalau dia kesana sama mbaknya, tapi saya gak lihat baby sister Dio, ucap Tania. Teledor banget emang baby sisternya, di sini aja sering ditinggal-tinggal dan Dio pernah celaka, ucap Bi Asih. Gitu banget ya Bi, tapi pertemuan saya sama Pak Derian tuh gak enakin banget Bi, masa saya difitnah mau culik anaknya, sampai dibawa ke kantor polisi, ucap Tania masih ada rasa kesal saat mengingat itu. Kok bisa mbak dibawa ke kantor polisi, ucap Bi Asih. Waktu itu Dio mau dibelikan es krim, ya udah saya bawa ke minimarket buat beli es krim, kasihan anak kecil ditinggal sendirian, ucap Tania. Malah saya dibilang mau nyulikkan, saya gak terima mbak, masa gadis kaya saya mau culik anak, gak mungkin kan Bi, ucap Tania. Bisa saja sekarang jangan melihat orang dari covernya saja, ucap seseorang yang pasti bukan Bi Asih melainkan Derian. Mas Derian dari kapan di situ? Ucap Bi Asih kaget, majikannya ada di situ. Dari tadi. Enak yang ngegosip, ucap Derian menyindir. Bukan gosip Pak, ini kan fakta. Bapak perlu sesuatu? Tanya Tania. Gak, cuma saya sudah lapar, ucap Derian. Masakan udah siap kok, tadinya saya mau panggil, ucap Tania. Gak usah, saya kan udah di sini, ucap Derian. Kan tadi bukan sekarang, ucap Tania. Debatan mereka terhenti saat Dio sudah duduk di sana sambil memukul-mukul sendok ke piring, membuat suara nyaring. Dio lapel, malah belantem, ucap Dio. Tinggal makan Dio, kenapa harus sambil pukul piring segala? Kalau pecah kena tangan gimana, ucap Derian dingin, dia tidak suka anaknya seperti itu. Dio hanya diam dan menundukkan kepalanya, seperti biasa Tania selalu tidak tega melihat anak kecil sedih. Dio mau makan apa? Tante tadi masak sup ayam, ucap Tania. Mau sama sup, ucap Dio lirih. Tania hanya menghela nafas panjang, belum saja sehari dia bekerja menjadi pengasuhnya Dio, dia sudah merasa lelah dengan drama anak sama bapak. Tania mengambilkan makanan untuk Dio, dan anak itu langsung memakannya, sedangkan Derian masih diam dengan piring yang masih menangkup. Kenapa belum ambil makanan Pak, nanti keburu dingin, ucap Tania. Kenapa Dio saja yang diambilkan, ucap Derian. Terus, tanya Tania bingung. Saya juga, ucap Derian. Lah bukan kewajiban saya, ucap Tania. Ya walaupun bukan kewajiban kamu tapi setidaknya layani saya, ucap Derian. Banyak maunya nih duda satu, gerutu Tania. Apa kamu bilang, ucap Derian. Gak, ucap Tania. Tapi Tania tetap mengambilkan makanan buat Derian.
Selanjutnya dirinya memakan makanannya dengan tenang. Tania baru ingat kalau dirinya di sini sebagai pengasuh bukan tamu, kenapa dia duduk bareng majikan. Tania refleks bangun membuat Derian dan Dio menoleh ke arah Tania yang sudah berdiri dengan sendok di dalam mulut. "Kenapa?" tanya Derian. "Saya mau pindah saja Pak," ucap Tania setelah sendok yang berada dalam mulutnya dia keluarkan. "Kenapa?" tanya Derian lagi. "Saya kan di sini kerja gak enak makan sama majikan," ucap Tania. "Gak apa-apa, saya juga gak masalah," ucap Derian. "Tapi tetap saja Pak gak enak, masa pengasuh sama majikan makan bareng gak sopan itu," ucap Tania. "Saya gak masalah Tania, lihat tuh anak saya sampai berhenti makan gara-gara kamu berdiri tiba-tiba," ucap Derian. Tania melirik ke arah Dio yang masih menatap dirinya dengan wajah polos khas anak kecil. Tania sampai tak enak hati karena dengan refleksnya dia berdiri. "Lanjut makan lagi ya Dio, maaf ya tante tadi ngagetin," ucap Tania. "Tante gak apa-apa?" tanya Dio. "Gak apa-apa kok," ucap Tania sambil tersenyum. Derian hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Tania. Sekarang saja Tania menggaruk kepalanya yang mungkin saja gatal, tapi sepertinya gadis itu malu sama kelakuannya sendiri. Mereka pun melanjutkan makannya tanpa drama lagi. Makanan malam itu habis tak tersisa, gak tahu lapar atau doyan. Derian dan Dio yang sudah makan berjalan lagi ke arah ruang keluarga, sedangkan Tania dia membantu Biasih mencuci piring. Setelah selesai mencuci tangan, Tania berjalan menyusul Derian dan Dio yang berada di ruang tamu sambil membawa buah-buahan untuk cemilan. Saat di sana Tania melihat Derian yang sedang menonton berita, sedangkan Dio sedang bermain dengan mainannya. "Mau buah Pak?" ucap Tania. Hanya deheman dan juga anggukan yang diberikan Derian. Tania memberikan buah anggur ke Derian, dan Derian menerimanya, sedangkan buat Dio Tania memberikan buah melon dan kiwi. "Besok saya ke kantor pagi-pagi sekali, tolong jaga Dio," ucap Derian. "Iya Pak," ucap Tania. "Saya mau buah lagi," ucap Derian sambil memberikan bekas piring kosong ke Tania. "Tinggal buah kiwi aja Pak, anggur abis," ucap Tania. "Iya gak apa-apa," ucap Derian. Tania memberikan buah kiwi ke Derian lalu Derian menerimanya. "Besok saya mau lihat-lihat sekolahan buat Dio Pak," ucap Tania. "Gak usah, saya udah daftarin sekolah buat Dio. Kamu tinggal ambil seragam sama peralatan untuk sekolah Dio. Nanti supir yang akan mengantarkan kamu ke sana," ucap Derian. "Oh gitu, ya udah Pak," ucap Tania. Mereka pun melanjutkan kembali kegiatan mereka. Dengan diselangi makan buah malam itu, malam pertama di rumah itu ada interaksi di ruang keluarga. Sebelumnya abis makan Derian akan membawa Dio ke ruang kerjanya, tapi sekarang tidak, mereka menghabiskan di ruang keluarga. Episode 32. Keesokan harinya Tania sudah bangun, karena kamarnya di lantai bawah memudahkan Tania untuk ke dapur. Sudah kebiasaannya dulu dia bangun pagi bikin sarapan langsung berangkat kerja. Sekarang beda, bangun pagi bikin sarapan lalu dia menunggu orang-orang pada bangun. Jam sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Tania sudah menyiapkan makanan sandwich, roti bakar dan juga susu untuk Dio. Karena tadi Tania melihat susu khusus untuk anak-anak di sini, cuma Dio yang anak-anak. Tak lama Bibi datang dari samping rumah, sepertinya baru pulang dari pasar. "Loh kok Mbak Tania udah nyiapin sarapan? Itu kan tugas Bibi Mbak," ucap Biasih gak enak hati. "Gak apa-apa Bi, tadi saya gak ada kerjaan, ya udah bikin sarapan seadanya," ucap Tania sambil tersenyum. "Ya Allah Mbak, Bibi jadi gak enak, ini tugas Bibi tapi malah Mbak Tania yang ngerjain," ucap Biasih. "Gak apa-apa,
Bibi abis dari pasar, tanya Tania. Iya nih Mbak, Mas Derian semalam minta dimasakin gulai ikan, ucap Bi Asih. Beli ikan apa Bi? Tanya Tania. Gurame Mbak, tadi ikan guramenya baru aja datang jadi masih fresh, ucap Bi Asih. Wah pasti enak ikannya masih segar, lain kali ajak saya ya Bi, udah lama gak ke pasar. Ucap Tania senang. Yakin Mbak, pasar becek, ucap Bi Asih. Gak apa-apa Bi, saya kan bukan lahir dari orang berada jadi, becek sedikit gak masalah, ucap Tania. Ya udah nanti kalau Bibi ke pasar lagi nanti Bibi ajak Mbak Tania, ucap Bi Asih. Siap, mending ikannya dibersihin dulu Bi biar gak bau, ucap Tania. Ya udah Bibi ke dapur dulu ya Mbak, ucap Bi Asih. Iya, ucap Tania sambil tersenyum. Bi Asih pun berjalan ke arah dapur sedangkan Tania berjalan ke arah atas untuk membangunkan Dio, dan juga sekalian ayahnya. Saat Tania mau masuk ke kamar Dio, Derian keluar dari kamarnya dengan setelan rapi siap untuk pergi. Mau berangkat sekarang Pak? Tanya Tania. Iya saya buru-buru, kamu jangan lupa ambil seragam Dio, nanti supir yang akan mengantarkan kamu, ucap Derian. Iya Pak, ucap Tania. Derian pun berjalan ke arah tangga. Tania akui kalau pesona duda satu anak itu memang menggoda iman. Wajah Derian tuh dibilang tampan, memang tampan tapi cantik juga, jadi perpaduan cantik dan tampan menyatu. Tania pun masuk ke dalam kamar Dio. Anak laki-laki itu masih tertidur. Tania pun membangunkan Dio dengan lembut agar anak itu bangun. Dio, ayo bangun udah pagi nih, ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. Dio hanya membenarkan posisi tidurnya, malah semakin nyaman saat Tania mengelus rambutnya. Tania hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Dio. Tania membiarkan Dio untuk tidur sebentar lagi biar anak itu tidak bad mood. Di sisi lain Derian yang baru sampai di meja makan, dia melihat sarapan yang tak biasa Bibi sajikan. Derian bisa menebak kalau ini buatan Tania karena Derian bisa melihat sepotong sandwich yang dia makan di apartemen gadis itu. Derian pun duduk dan memakan sarapannya. Lalu tak lama Bibi datang memberikan teh hangat untuk Derian. Derian tidak minum kafein di pagi hari, makanya dia meminum teh. Ini Mas tehnya, ucap Bi Asih. Makasih ya Bi, ucap Derian. Sama-sama Mas, maaf ya Mas Bibi gak siapin sarapan ini buatan Mbak Tania, ucap Bi Asih. Gak apa-apa Bi, saya bisa makan ini kok. Oh iya, gimana sama pesanan saya? Tanya Derian. Beres Mas, siap diolah, ucap Bi Asih. Bagus, nanti abis pulang kerja siapin ya Bi, saya mau langsung makan panas-panas. Ucap Derian. Iya Mas, ucap Bi Asih. Ya sudah, saya sudah selesai sarapannya mau langsung berangkat, ucap Derian. Hati-hati Mas, ucap Bi Asih. Iya, ucap Derian. Derian pun pergi dari sana menuju pintu utama. Hari ini jadwalnya sangat padat, maklum baru hari ini dia menginjakkan kembali kakinya di kantor pusat miliknya. Di depan supir pribadinya sudah siap. Pak supir pun membukakan pintu untuk majikannya. Derian langsung masuk ke dalam mobil, lalu Pak supir menutupnya. Nanti abis nganterin saya, tolong balik lagi ke rumah ya Pak, anterin Tania ke sekolahnya Dio, ucap Derian setelah mobilnya meninggalkan perkarangan rumah. Baik Tuan, ucap Pak supir. Di sisi lain Tania sedang memakaikan pakaian untuk Dio. Setelah menunggu 5 menit akhirnya anak itu bangun, dan Tania langsung mengajak anak itu untuk mandi dan Dio langsung mau. Udah ganteng nih Dio, sekarang kita sarapan lalu pergi ambil seragam buat Dio, ucap Tania. Seragam apa Tante? Tanya Dio. Seragam Dio buat sekolah, kan Dio besok akan masuk sekolah biar lebih pinter lagi,
ucap Tania. Dio gak mau sekolah tante, ucap Dio. Kenapa? Kenapa Dio gak mau sekolah? Tanya Tania heran. Takut, ucap Dio lirih. Takut kenapa Hem? Di sana Dio bakalan punya teman, bermain sama teman-teman Dio, bisa belajar juga pokoknya seru deh, ucap Tania. Tapi kalau ental gak ada yang mau temenan sama Dio gimana? Tanya Dio. Emang ada alasan buat mereka gak mau temenan sama Dio? Dio itu anaknya baik penurut gak banyak neko-neko, pasti banyak yang mau temenan sama Dio, ucap Tania. Dio kan gak punya mami, mereka pasti diantelin sama papi sama maminya, ucap Dio lirih. Kan Dio udah punya tante yang akan antar jemput Dio, ucap Tania. Tapi kan tante bukan maminya Dio, ucap Dio. Ucapan Dio membuat Tania terdiam, benar dia bukan siapa-siapanya Dio, dia hanya pengasuhnya, tidak ada terikat apapun tapi kenapa ucapan Dio rasanya menyakitkan seperti ada penolakan secara halus, dan juga seperti belum berjuang tapi udah ditolak duluan. Gak apa-apa mereka kan gak tahu kalau Dio gak punya mami, Dio harus membuktikan kalau Dio jadi anak hebat karena bisa mandiri ke sekolah tanpa dianterin mami papinya, ucap Tania menyemangati. Iya tante, ucap Dio. Ya sudah sekarang kita sarapan, tadi tante bikin sandwich sama roti bakar. Dio mau makan apa? Tanya Tania. Roti bakar aja tante, kasih selai nanas, ucap Dio. Siap, ucap Tania. Siangnya makan bulgel ya tante, Dio mau makan bulgel, ucap Dio. Iya nanti abis ambil seragam kita mampir makan burger, ucap Tani. Yeay, makasih tante, ucap Dio senang. Tania hanya tersenyum melihat tingkah Dio yang sangat menggemaskan. Anak itu kadang cerewet kadang juga pendiam banget, kadang juga ajaib.